Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Voice of Pentecost kali ini akan mempelajari bahwa baptisan Roh Kudus itu sangat penting. Jika kita berbicara tentang identitas insan Pentakosta, maka pengajaran yang paling sentral adalah baptisan Roh Kudus. Ini merupakan hal yang menarik dan juga sangat penting untuk disimak. Karena baptisan Roh Kudus bukan saja sangat penting bagi pertumbuhan iman kita, tetapi juga sangat penting untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Dalam pengakuan iman GBI, disebutkan bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah pengalaman dipenuhi oleh Roh Kudus setelah seseorang lahir baru atau menerima keselamatan seperti yang dialami oleh para murid-murid Yesus. Berbahasa roh adalah tanda awal seseorang dibaptis Roh Kudus. Ini adalah pemberian dari Bapa kepada setiap orang yang percaya yang mau dan membuka hatinya. Kenapa penting untuk orang percaya mengalami baptisan Roh Kudus? Karena ada dua manfaat utama yang dapat dirasakan, yaitu yang pertama, kita akan hidup semakin intim dengan Bapa dan menjadi kuat di dalam Dia. Bahasa roh adalah pemberian dari Bapa agar kita bisa lebih intim di dalam persekutuan dengannya. Di dalam Roma 8 ayat 26, Paulus berkata bahwa roh membantu di dalam kelemahan kita berdoa. Ketika kita berdoa dengan akal budi, mungkin ada hal-hal yang tidak terucap atau keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan. Nah, berbahasa roh mengeluarkan keluhan-keluhan terdalam kepada Bapa secara langsung. Bukankah ini sebuah persekutuan yang indah? Berbahasa roh juga penting di dalam membangun kekuatan rohani kita. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Berbahasa roh itu seperti membangun kekuatan rohani dari dalam, membangun iman kita. Kalau iman kita kuat, rohani kita kokoh dari dalam, maka serangan dan tekanan apapun dari luar akan sanggup kita hadapi. Seperti Paulus yang mengalami banyak tekanan dan penderitaan di dalam melayani Tuhan. Dia pernah 5 kali disesah orang Yahudi, 3 kali didera, 1 kali dilempari batu. 3 kali mengalami kapal karam bahkan terkatung-katung di lautan. Bagaimana dia bisa kuat menghadapi itu semua? Saya percaya kehidupan yang intim dengan Roh Kudus memberikan kekuatan dari dalam untuk terus melayani. Manfaat berbahasa roh yang kedua, kita mendapatkan kuasa serta keberanian untuk menginjil dan menyelesaikan amanat agung. Dalam kitab Kisah Para Rasul, ada pola yang berulang-ulang terlihat. Orang yang dipenuhi Roh Kudus diberi keberanian untuk menginjil. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8, tertulis, Petrus dalam kepenuhan Roh Kudus bersaksi dengan berani mengenai Yesus. Apa respon orang Saduki? Ayat 13 mencatat, sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Sesudah insiden di sidang itu, para murid berkumpul untuk berdoa. Dan Kisah Para Rasul 4 ayat 31 mencatat, mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow, para murid yang dipenuhi Roh Kudus bukan saja diberi kuasa untuk melakukan tanda dan mujizat, tetapi diberi keberanian untuk memberitakan firman Allah. Keberanian dari Roh Kuduslah yang kita perlukan untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga ini. Roh Kudus punya kuasa yang besar dalam hidup kita. Yesus sendiri memberi peringatan keras kepada mereka yang menghujat Roh Kudus di Matius 12 ayat 32. Kata menghujat di sini memiliki arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, orang-orang ini digambarkan sebagai mereka yang tidak percaya kepada kuasa Roh Kudus, sehingga di dalam hidupnya kerap merendahkan dengan kata-kata dan perbuatan. Arti luas dari menghujat adalah saat seseorang menolak karya Roh Kudus dalam hidupnya. Dia mungkin melihat tanda dan mujizat dilakukan, pemberitaan Injil diberikan, tetapi hatinya terus-menerus menolak suara Roh Kudus yang lembut. Sampai pada akhir hidupnya, dia menolak keselamatan dan tidak dapat diampuni lagi. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus, apalagi menghujatnya. Mungkin ada saudara yang bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa dibaptis Roh Kudus dan mendapatkan karunia berbahasa roh? Caranya adalah dengan meminta kepada Bapa yang baik. Yesus berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sembari menantikan baptisan Roh Kudus, jangan pasif, tetapi teruslah berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dengan akal budi kita. Bapa pasti akan memberikan karunia Roh Kudusnya pada waktunya. Jadi, setelah mempelajari semua ini, pertanyaannya bukan haruskah kita dibaptis Roh Kudus, tetapi maukah kita dibaptis Roh Kudus?
Mari terus bangun roh kita, buka hati kita sehingga kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus akan menguatkan kita dan memberi kita keberanian untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semuanya. Haleluya, saya percaya hari ini kita semua diberkati Tuhan, amin. Oh luar biasa, mari kita siapkan hati kita mau masuk hadirat Tuhan, kita mau memuji menyembah Tuhan. Saudara siap? Haleluya. Oh terima kasih banyak Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang indah ini,
Hari yang Tuhan jadikan bagi kami semua, umat-Mu, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Oh ralabasya kata karalabaya rabasyanda, hari ini hari yang luar biasa, hari yang spesial bagi kami ya Tuhan. Terima kasih banyak kami mau beribadah kepadamu dan kami percaya hari ini oh ada lawatan Tuhan yang dahsyat bagi kami. Setiap kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami percaya Roh Kudus mengurapi kami semua. Terima kasih Bapa. Oh Engkau luar biasa, Engkau sungguh baik, sangat baik bagi kami semua anak-anak-Mu, umat-Mu ya Tuhan. Oralabasya kata karalabaya rabasyanda. Kami mulai ibadah kami hari ini Tuhan, saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus urapi kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Roh Allah yang maha suci, penuhi kasih ilahi, damai sejahtera Dia beri. Mari sekali lagi naikkan pujian ini. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini. Roh Allah yang maha suci, penuhi kasih ilahi, damai sejahtera Dia beri. Pelindung dan pemimpinku, penghibur dan penolongku, menuntun langkah hidupku, dekat dengan Dia selalu. Roh Kudus, mari urapi kami. Roh Kudus hadir di sini. Roh Allah yang maha suci, penuhi kasih ilahi, damai sejahtera Dia beri. Pelindung dan pemimpinku, penghibur dan penolongku, menuntun langkah hidupku, dekat dengan Dia selalu. Pelindung dan pemimpinku, penghibur dan penolongku, menuntun langkah hidupku, dekat dengan Dia selalu. Amin. Engkau pemimpin kami Tuhan, Engkau penghibur kami ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Roh Kudus yang Kau berikan bagi kami, umat-Mu, gereja-Mu, kuasa yang Kau berikan bagi kami. Oh ralabaya ralabasya taralaba. Terima kasih Bapa di surga.
dekat dengan Dia selalu, dekat dengan Dia selalu. Roh Kudus, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, ya Roh Kudus, ya Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus, Yesus Tuhan, Allah yang kudus, Allah yang ajaib, layak disembah, layak dipuji, ya Tuhan, hormat bagimu, hosana bagimu Yesus, Yesus layak, Engkau luar biasa, Engkau Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, haleluya. Oh ralabaya ralabasya ralabatakara labaya ralaba, Yesus, Yesus. Mari terus hadir bersama kami Roh Kudus. Kami percaya ketika Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kami, Roh Kudus akan membuat kami sukacita, damai sejahtera berlimpah-limpah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Oh, ketika kami di rumah-rumah sementara beribadah, kami percaya Tuhan hadir, Roh Kudus hadir, dan Roh Kudus membuat kami bersukacita. Yang susah Engkau hiburkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang jatuh Engkau angkat, bahkan yang sakit Tuhan hiburkan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami mau bersukacita, kami mau bersorak-sorai bersama dengan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari setiap kita yang mau bersukacita, mau bersorak-sorai, mau nyanyikan nyanyian pujian bagi Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita terima sukacita Tuhan. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badan yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Yes, haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Hey, terima sukacita
sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa, ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku. Amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, kau ada dalam hatiku. Katakan, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Hey, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, katakan amin. Haleluya. Ada berapa banyak yang mau terus memuji Tuhan? Ada berapa banyak yang terus mau masuk lebih dalam hadirat Tuhan? Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita percaya Roh Kudus dicurahkan berlimpah-limpah atas kita. Haleluya. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Kami percaya Tuhan, Kau hadir bersama-sama dengan kami. Roh Kudus pimpin kami, urapi kami. Roh Kudus, kami akan masuk dalam kebenaran firman-Mu. Kami percaya ada perkara-perkara besar, rahasia-rahasia Allah yang akan disampaikan. Kami percaya Roh Kudus akan mengurapi kami semua. Oh, ralabayara bosyakara labayara labasyara labatakara labayara. Terima kasih Tuhan. Holy Spirit rain down. Oh, ralabayara bosyara labatakara labayara.
sekali lagi. Haleluya. Holy Spirit rendah, Holy Spirit rendah, Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur kami boleh memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Mari urapi kami duduk, kami siapkan hati kami. Kami mau diberkati oleh firman-Mu ya Tuhan. Melalui gembala di tempat ini Bapak Pendeta Edi Ayal. Urapi kami semua Tuhan. Kami percaya hari ini kami diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Mari semua kita yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Hari ini hari yang spesial, hari yang istimewa. Seperti Alkitab menulis, menggambarkan di dalam Kejadian. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini hari yang spesial, hari yang istimewa bagi orang percaya. Seperti 2000 tahun yang lalu Alkitab menulis dan Alkitab menggambarkan, bercerita buat saudara dan saya bahwa di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat 13 dengan judul adalah Pentakosta. Pencurahan Roh Kudus pada waktu itu dan semua murid-murid, orang-orang percaya yang hadir waktu itu semua dipenuhi oleh Roh Allah yang hidup. Kalau saudara baca di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13 tadi bahwa murid-murid dan orang-orang yang hadir waktu itu semuanya dibaptis dengan Roh Kudus, penuh Roh Kudus. Dan itu pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. Kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Apa yang terjadi setelah murid-murid, setelah orang percaya dipenuhi oleh Roh Kudus. Setelah dibaptis oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu Alkitab juga mencatat
Kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat 47 menceritakan banyak hal yang terjadi setelah Roh Kudus dicurahkan. Yang pertama, yaitu banyak orang bertobat dan banyak orang memberi diri dibaptis sehingga diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, mari kita lihat sama-sama. Kuasa Roh Kudus begitu luar biasa. Ya, murid-murid terutama Petrus, ya. Petrus memberitakan Injil. Dan Alkitab tulis bahwa murid-murid bertambah dari hari ke hari. Sekitar 3.000 orang memberi dirinya dibaptis dan diselamatkan oleh Tuhan. Menjadi percaya kepada Tuhan. Yang kedua, apa yang terjadi? Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat 47. Murid-murid bertekun di dalam pengajaran Rasul-Rasul. Dan mereka terus mengadakan banyak tanda dan mujizat. Ada banyak mujizat, ada banyak tanda-tanda yang terjadi. Waktu murid-murid memberitakan Injil. Waktu murid-murid bertekun di dalam pengajaran Rasul-Rasul. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan, ya, Petrus juga bisa menyembuhkan orang lumpuh setelah dipenuhi oleh Roh Kudus, setelah pencurahan Roh Kudus. Lalu Stefanus, ya, murid-murid semua memberitakan Injil dan banyak tanda-tanda terjadi. Rasul Paulus, saudara perhatikan, itu luar biasa, ya. Saudara, saya bersyukur hari ini kita kembali mengingat kembali apa yang terjadi di firman Tuhan. Apa yang terjadi pada murid-murid 2000 tahun lebih yang lalu, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya percaya saudara dan saya hari ini akan membuka hati untuk menerima Roh Kudus. Kalau hari ini mungkin saudara bilang, Pak Pendeta, Pak Edi, saya belum menerima Roh Kudus. Saudara, saya percaya hari ini waktu saudara setuju, sepakat dengan saya untuk menerima, dibaptis oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, saya percaya saudara dan saya akan memiliki hidup yang sama dengan murid-murid yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Pertanyaannya buat saudara dan saya hari ini, ya, bahwa mengapa saudara dan saya harus dibaptis atau dipenuhi oleh Roh Kudus? Saya ulang, mengapa saudara dan saya harus dipenuhi atau dibaptis oleh Roh Kudus? Diurapi. Kenapa? Ya, saudara, yang pertama kita buka di dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Mengapa saudara dan saya harus dibaptis Roh Kudus? Dan kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya bacakan buat saudara. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku. Lalu ayat yang ke-19 berkata, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, saudara, yang pertama, kenapa saudara dan saya, ya, harus menerima baptisan Roh Kudus atau dipenuhi oleh Roh Kudus? Yang pertama, Alkitab tulis supaya saudara dan saya atau murid-murid waktu lalu, saudara, 2000 tahun yang lalu, menyampaikan kabar baik. Untuk menyampaikan perintah agung Tuhan Yesus. Untuk memberitakan Injil, itu yang pertama. Untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Lalu Alkitab tulis juga untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Supaya orang-orang tawanan yang ditawan oleh kuasa dosa. Yang ditawan oleh hal-hal duniawi. Yang ditawan oleh pergaulan-pergaulan yang buruk. Mereka dibebaskan, saudara. Hanya Injil yang bisa membebaskan manusia dari semua tawanan-tawanan dosa. Lalu Alkitab tulis dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini perlu Injil disampaikan. Bagaimana caranya? Kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita harus dibaptis oleh Roh Kudus. Supaya kuasa kita terima. Alkitab tulis waktu Tuhan Yesus mau naik ke sorga. Bahwa kita harus menunggu. Supaya kuasa itu Tuhan berikan. Melalui apa? Melalui Roh Kudus.
Yang pertama untuk memberitakan kabar baik. Yang kedua, kita buka di dalam Lukas pasal pertama, Lukas pasal 1 ayat 17. Ya. Lihat sama-sama dengan saya, Lukas pasal 1 ayat 17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Bapak Ibu Saudara, yang kedua adalah waktu saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus, Alkitab tulis supaya Roh Kudus memimpin kita untuk menyiapkan satu umat yang layak baginya, bagi Tuhan. Nah, umat yang layak ini mulai dari mana? Mulai dari saudara dan saya secara pribadi, lalu keluarga. Ya, kita menyiapkan keluarga, kita menyiapkan gereja, bangsa dan negara. Bahkan kita berdoa dan Roh Kudus pimpin kita untuk menyiapkan umat yang layak. Kalau bisa semua orang percaya kepada Tuhan. Setuju katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Saudara, dua hal ini paling penting waktu saudara menerima kepenuhan Roh Kudus, waktu saudara menerima Roh Kudus, waktu saudara diurapi oleh Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus. Maukah saudara pagi ini atau hari ini, maukah saudara menerima pengurapan Roh Kudus? Maukah saudara menerima Roh Kudus? Maukah saudara dibaptis oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus? Saudara, tujuannya ada dua hal yang penting, yaitu kita memberitakan kabar baik. Kita memberitakan Injil bagi orang-orang yang tertindas, bagi orang-orang yang terbelenggu, saudara, oleh dosa. Lalu yang kedua, kita menyiapkan satu umat yang layak bagi Tuhan. Setuju katakan amin. Bilang kanan kiri, aku mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Aku mau dibaptis oleh Roh Kudus. Haleluya. Lalu saudara, yang berikutnya, bagaimana untuk menerima Roh Kudus? Ya, ini penting sekali. Bagaimana supaya saudara dan saya bisa menerima Roh Kudus? Nah, Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan Yesus sendiri. Di samping Roh Kudus itu kuasa, juga Roh Tuhan sendiri. Saudara, penting, Alkitab tulis waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus katakan bahwa aku tidak membiarkan engkau sebagai yatim piatu di dunia ini, tapi aku akan mengutus Rohku, Roh Kudus, kata Tuhan Yesus, kepada saudara dan saya. Bagaimana kita bisa atau untuk terima Roh Kudus, caranya bagaimana? Saudara, yang pertama, kita buka dalam Lukas 11 ayat 13. Mari perhatikan ini baik-baik. Setelah ini saudara buka hati, setelah ini mari saya akan berdoa, kita berdoa sama-sama biar saudara yang belum menerima Roh Kudus, menerima pencurahan Roh Kudus, saudara bisa terima hari ini. Haleluya. Lukas 11 ayat 13 berkata gini. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, perhatikan ayat ini. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, yang pertama, ya, saudara, supaya saudara dipenuhi Roh Kudus, saudara dibaptis Roh Kudus, yang pertama adalah Alkitab tulis meminta. Kita harus meminta kepada Tuhan Yesus yang punya Roh Kudus itu, supaya saudara diberikan Roh Kudus. Yang pertama adalah meminta. Maukah hari ini saudara meminta sama Tuhan? Lambaikan tangan saudara yang mau minta. Haleluya. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita buka di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12, ya. Yohanes pasal pertama ayat 12. Nanti kita lanjutkan dengan Yohanes pasal 7. Ya, Yohanes pasal pertama ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya, dengar baik-baik, semua orang yang menerimanya, saudara yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, diberinya kuasa. Nah, ini diberinya kuasa, artinya Roh Kudus. Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara, yang kedua, bagaimana caranya saudara untuk dipenuhi Roh Kudus, menerima pencurahan Roh Kudus hari ini?
Ya, mungkin selama ini saudara belum mengerti. Yang kedua adalah saudara dan saya harus percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Banyak orang yang nggak percaya, bahkan ada orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin saudara sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi sampai hari ini barangkali saudara belum percaya tentang pencurahan Roh Kudus. Ini waktunya. Nanti saya akan berdoa bersama-sama dengan saudara, siapkan hati saudara. Ya. Lalu di dalam Yohanes pasal 7 ayat 38 sampai 39, lihat sama-sama dengan saya. Yohanes pasal 7 38 sampai 39 ya. Ayat 38 sampai 39. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Lalu ayat 39, yang dimaksudkannya ialah, nah dengar baik-baik, roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Bapak Ibu Saudara, Alkitab tulis waktu itu Roh Kudus belum datang. Tapi setelah Yesus naik ke sorga, Tuhan utus Roh Kudus. Murid-murid menerima Roh Kudus. Ya, Alkitab tulis barang siapa yang percaya. Percayakah saudara hari ini bahwa saudara bisa menerima kepenuhan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus? Yang setuju katakan amin. Bilang kanan kiri, hari ini saya siap untuk menerima pencurahan Roh Kudus. Saya siap untuk menerima kepenuhan Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus. Saudara, lalu yang ketiga, ya, bagaimana caranya untuk saudara dan saya menerima akan pencurahan Roh Kudus ini? Lihat sama-sama dengan saya, Yohanes pasal 7 tadi ayat 37 dan ayat 39. Ayat 37 bilang begini, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ayat 39, lihat ayat 39, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Waktu itu sebelum Yesus naik ke sorga. Tapi waktu Roh Kudus dicurahkan, waktu Yesus sudah naik ke sorga, Alkitab tulis bahwa harus ada haus, kehausan dan kerinduan. Hari ini kalau saudara punya kerinduan, saudara haus, Tuhan saya mau terima pencurahan Roh Kudus, saya mau dipenuhi Roh Kudus, saya mau dibaptis Tuhan. Saudara mari, mesti punya kerinduan. Ya. Selama ini mungkin saudara tidak punya kerinduan. Tetapi Alkitab berkata harus punya kerinduan. Harus punya kehausan. Rindukah saudara hari ini untuk menerima pencurahan Roh Kudus? Lambaikan tangan saudara yang rindu. Wow, Tuhan Yesus tolong kami. Kami percaya Tuhan bahwa hari ini Engkau akan mencurahkan roh-Mu atas kami yang hari ini mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Tuhan, kami haus akan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Lalu yang keempat, Bapak Ibu Saudara, bagaimana untuk saudara bisa terima Roh Kudus? Mari buka dengan saya Kisah Rasul pasal 1 ayat 14. Lihat sama-sama Kisah Rasul pasal pertama ayat yang ke-14. Berkata seperti ini, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Bapak Ibu Saudara, tidak ada jalan lain. Saudara dan saya harus berdoa. Ya, kita berdoa tekun sehati untuk menerima lawatan Roh Kudus, untuk menerima pencurahan Roh Kudus. Murid-murid waktu itu 2000 tahun yang lalu, mereka menunggu dengan sehati, mereka berdoa bersama-sama sampai Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya setelah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa dan berharap hari ini, ya, saudara dan saya, saudara yang terutama belum menerima pencurahan Roh Kudus, atau mungkin hari-hari ini saudara butuh kekuatan dari Tuhan. Sebab Alkitab berkata Roh Kudus itu roh penolong, ya, roh kebenaran, roh kemuliaan,
Roh Kudus itu roh yang menghibur, saudara. Mungkin hari ini saudara butuh penghiburan. Lebih dari Tuhan. Saudara butuh ditolong hari ini. Saudara mungkin butuh, Tuhan saya mau, Tuhan angkat saya. Pekerjaan saya, Tuhan berkati. Saudara, ini tidak bisa terlepas dari Roh Kudus. Mungkin saudara baca Alkitab setiap hari. Tetapi untuk mau melakukannya saudara tidak punya kekuatan. Karena apa? Karena Roh Kudus ya belum memenuhi saudara. Roh Kudus belum bekerja maksimal. Sebab mungkin kita masih tutup hati kita buat Roh Kudus. Atau kita belum mengerti tentang pekerjaan Roh Kudus. Saudara, banyak sekali pekerjaan Roh Kudus yang ada di firman Tuhan. Waktu saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya itu karena Roh Kudus membawa saudara. Ya, untuk menerima Yesus, akui Yesus. Waktu saudara bekerja mungkin gak maksimal. Karena Roh Kudus mungkin yang ada dalam diri saudara belum bekerja dengan maksimal. Ya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, biarlah bukan cuma firman Tuhan yang kita terima. Tapi Roh Kudus itu penting, Roh Yesus. Ya. Waktu Tuhan naik ke sorga, Tuhan curahkan rohnya. Untuk apa? Yang tadi saya sudah jelaskan di depan. Untuk memimpin saudara. Untuk menginsafkan kita. Menyadari kita akan dosa-dosa kita. Menyadari kita akan kebenaran firman Tuhan. Menyadari kita akan penghakiman. Menyadari kita akan banyak hal. Itu pekerjaan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara hari ini saudara mau meminta untuk dipenuhi Roh Kudus. Kalau hari ini mari kita minta. Saudara mari minta sama Tuhan. Ikuti saya ya untuk mendoakan saudara hari ini. Dan mari saudara percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Punya kerinduan, haus untuk pencurahan Roh Kudus atas diri saudara. Ya. Haleluya. Dan berdoa, bertekun. Kalau saudara belum menerima, mari berdoa, bertekun. Sehati sama-sama. Supaya Tuhan kirimkan, Tuhan utus Roh Kudus. Bahkan Roh Kudus yang ada dalam diri saudara. Waktu saudara percaya Yesus, Roh Kudus akan memampukan saudara. Roh Kudus akan membuat saudara makin hari makin kuat. Setuju katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mau berdoa sama-sama dengan saudara. Mau tuntun saudara untuk kita hari ini buka hati. Ya, kita terima pencurahan Roh Kudus. Kita terima kepenuhan. Roh Kudus penuhi aku, Roh Kudus. Penuhi aku, baptis aku dengan rohmu hari ini. Roh Kudusmu, roh kebenaran, roh kemuliaan. Haleluya. Mari siapkan hati saudara. Dan biarlah hari ini Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Haleluya. 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 Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari dengan segenap hati. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari buka hati. Katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Boleh sekali lagi. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara, nyanyikan pujian ini dengan iman. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu.
penolongku, diutus Bapakku. Mari buka hati, angkat wajah saudara, katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Boleh sekali lagi, kami buka hati kami, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Musik saja, musik. Mari buka hati Bapak Ibu Saudara, angkat tangan saudara. Saudara yang hari ini mau minta dipenuhi Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus. Saudara yang hari ini merindukan, saudara yang hari ini haus akan pencurahan Roh Kudus. Saudara yang percaya dan saudara yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau yang sudah menerima Yesus dan Juru Selamat. Saudara yang hari ini mungkin sedang berdoa, bertekun bersama-sama untuk menerima pencurahan ini, pencurahan Roh Kudus yang pernah terjadi 2000 tahun yang lalu di loteng atas untuk murid-murid. Bapa, aku berdoa kepadamu bersama-sama dengan umat-Mu Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu hari ini. Curahkan Roh Kudus, curahkan Roh Kudus. Baptis anak-anak-Mu ya Tuhan. Baptis anak-anak-Mu dengan Roh-Mu. Penuhi anak-anak-Mu dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Tuhan, Roh Kudus-Mu adalah Roh-Mu sendiri ya Tuhan. Pribadi Yesus. Tuhan Yesus, kami rindu, kami haus Tuhan. Engkau curahkan Roh-Mu atas kami hari ini. Ini saatnya Tuhan, kami percaya kepadamu. Kami berdoa ya Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, kami minta Tuhan, di dalam doa-doa kami hari ini, curahkan Roh Kudus, curahkan Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami minta, kami berdoa. Tuhan Yesus, ini kami. Ora laba sikata kara labo soto koro lobo kina bapa bapa takara laba. Saudara yang sudah menerima pencurahan Roh Kudus hari ini, mari saudara berbahasa roh. Kalau saudara sudah mendapatkan bahasa itu, mari mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang baru. Mari mulai berbahasa roh. Tanda awal saudara dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus. Tanda awal saudara menerima pencurahan Roh Kudus adalah berbahasa. Bahasa-bahasa baru adalah berbahasa roh. Mari bahasa roh saudara. Oh ralaba sikata karalabo senta karalaba kina mapa takaralaba ralabo senta korolobo. Tuhan, kami percaya hari ini kami semua menerima pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus memimpin kami, Roh Kudus menguasai kami, Roh Kudus menuntun kami. Mulai hari ini kami kuat, kami dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak mamata karena mosot okorolobo setekara laba. Mari terus berbahasa roh saudara. Saudara yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, tanda awal berbahasa roh. Mari berbahasa roh. Papa karena mosete kere de laba. Guna mama papa karena mosete kere laba. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami terima Tuhan, kami terima Roh Kudus-Mu hari ini. Pimpin kami, Roh Kudus, tolong kami, tuntun kami. Roh Kudus, ini kami anak-anak-Mu, ini kami Tuhan, ini kami. Kami buka hati kami buka hidup kami. Kuasai kami Roh Kudus mulai hari ini. Kami percaya hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Kami dikuatkan,
kami dipimpin, kami dihibur, kami ditolong, kami kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus ini kami. Bapak Ibu Saudara, mari buka dua tangan kita sekali lagi. Mari dengan kerinduan kita nyanyikan pujian ini. Ku buka hati, katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari nyanyi, penuhiku, penuhiku, katakan, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Mari angkat wajah saudara, sama-sama. Sekali lagi katakan, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Hari ini kami sudah terima pencurahan Roh Kudus. Kami sudah dibaptis oleh Roh Kudus dan dipenuhi oleh Roh Allah yang hidup. Kami percaya hidup kami tidak akan sama lagi. Akan ada banyak tanda-tanda dan mujizat menyertai pelayanan kami, menyertai hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini Tuhan, kami mau berdoa. Kami mau bawa gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo dan Ibu Hermin beserta keluarga besar. Gembala pembina kami di CK2 ini Tuhan, Ibu Ocen dan keluarga besar. Begitu juga dengan hamba-Mu di tempat ini dan istri anak-anak beserta pelayan-pelayan Tuhan di GB Emerald CK2 Gadinias ini Tuhan. Bapak, kami berdoa biarlah Tuhan terus perlindungan-Mu menyertai kami. Berkati kami anak-anak-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu. Terima kasih begitu juga Tuhan dengan jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah hari ini. Baik melalui YouTube, melalui WhatsApp atau Facebook. Tuhan, kami berdoa kiranya perlindungan berkat-Mu ya Tuhan. Penyertaan-Mu senantiasa menyertai kami. Kalau ada yang sakit Tuhan, kami berdoa tangan-Mu Tuhan menyembuhkan anak-anak-Mu. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan kami berdoa biar Roh Kudus-Mu menghibur kami. Bahkan Tuhan, kalau hari ini ada yang jatuh, angkat kembali ya Tuhan. Berkati pekerjaan, usaha, bisnis anak-anak-Mu. Bahkan kami percaya Tuhan bahwa hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Sebab mulai hari ini Roh Kudus sudah menuntun memimpin kami dengan luar biasa. Serta firman Tuhan yang kami percayai. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa hari ini bahwa pemerintahan bangsa kami, Tuhan memberkati Pak Jokowi, memberkati Presiden kami ini Tuhan. Bahkan Gubernur Bapak Anies Baswedan diberkati berlimpah-limpah. Tuhan memberkati juga gereja di tempat ini, GBI Emerald CK2 di Gadinias Residen. Terima kasih banyak. Kami mengucap syukur dan hari ini Bapak, kami juga akan memberikan persembahan. Persembahan umum, persembahan khusus, maupun persembahan persepuluhan, persembahan diakonia. Tuhan, kami berdoa kepadamu, biarlah apa yang kami beri hari ini, Tuhan bubuhkan berkat di atasnya. Waktu kami mengembalikan 1/10 milik-Mu,
Kami percaya ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Bahkan Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, memberkati kami sampai berkelip segala belalang pelahap dari hidup kami. Itu janji-Mu, itu firman-Mu Tuhan. Terima kasih banyak. Dan kami juga hari ini sebelum kami mau mengakhiri ibadah ini, biarlah mari Engkau berkati kami Tuhan, berlimpah-limpah. Bapak Ibu Saudara, mari angkat kedua tangan saudara dan wajah saudara, buka hati, terima berkat dari Tuhan. Bapa, kami percaya hari ini kami diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya, memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Nama Tuhan yang kuat itu diletakkan di atasmu. Kiranya kasih karunia dan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah, damai sejahtera dari Bapa di sorga, dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis indah dengan Roh Kudus tinggal menyertai Bapak Ibu Saudara. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, sama-sama mari kita katakan amin. Shalom.